Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nana Siti Fatima dan nanti ada rekan saya Bapak Irwan Zaki. Kami perwakilan dari kelompok 1 di mana akan menjelaskan mengenai strategi dan perencanaan pengelolaan SDM, yaitu adaptasi dari sumber dan jurnal yang berjudul Strategi Perencanaan dan Pengembangan SDM untuk meningkatkan efektivitas kinerja perusahaan pada PT Bambang Jaya Surabaya. Perusahaan dengan strategi perencanaan yang matang akan lebih berani mengambil risiko serta mengambil kesempatan yang ada untuk dijadikan sebagai langkah konkret dalam mengembangkan kinerja SDM yang dimiliki oleh setiap perusahaan. Organisasi atau perusahaan perlu melakukan pengembangan SDM sebagai wujud nyata perusahaan dalam memaksimalkan potensi yang ada. Pengembangan SDM dengan metode-metode ilmiah dan dilaksanakan dengan teknis yang tepat akan merangsang potensi keterampilan SDM yang dibutuhkan oleh perusahaan dengan cepat dan baik. Perusahaan masa kini membutuhkan pekerja dengan kedisiplinan tinggi serta komitmen kerja yang tinggi. Kerja dengan potensi serta skill yang tinggi dapat memberikan sumbangsi besar akan kemajuan perusahaan. Efektivitas kerja menjadi hal yang diperlukan sebagai wujud visi misi perusahaan dalam mencapai efektivitas kerjasama yang baik antar pekerja dan manajemen perusahaan. Perencanaan melibatkan pendefinisian tujuan organisasi, penentuan strategi untuk mencapai tujuan dan mengembangkan rencana untuk mengintegrasikan serta mengkoordinasikan kegiatan kerja karyawan dan staf. Perencanaan itu sendiri berhubungan dengan hasil akhir dan sasaran. Perencanaan sering disebut fungsi manajemen yang utama karena menentukan dasar untuk semua hal lainnya yang dilakukan. Para manajer ketika mengolah, memimpin, dan mengendalikan perencanaan melibatkan dua aspek penting, kompensasi dan kedisiplinan. Dalam mencapai strategi perencanaan yang telah ditetapkan oleh organisasi dalam rangka mempunyai keunggulan kompetitif, maka para pemimpin perusahaan, manajer, HRD haruslah bekerja dalam sebuah sistem yang ada. Proses strategi perencanaan. Salah satu tanggung jawab pimpinan adalah memutuskan kemana ia menginginkan perusahaannya berada dan bagaimana cara untuk sampai ke puncak yang lebih tinggi. Adapun dua alasan seorang manajer melakukan perencanaan. Yang pertama adalah perencanaan memberikan arah kepada manajer dan non-manajer. Yang kedua, ketika karyawan dan staf mengetahui apa yang berusaha dicapai oleh organisasi atau unit dan apapun yang harus mereka kontribusikan untuk mencapai tujuan tersebut. Untuk meningkatkan kinerja perusahaan, yaitu setiap karyawan dan staf harus diikutsertakan dalam berbagai pelatihan, baik yang dilakukan oleh perusahaan maupun dari pihak luar atau eksternal. Langkah-langkah menentukan standar pengawasan kinerja yang berkaitan dengan tujuan organisasi, yakni membangun kinerja yang sebenarnya telah dilakukan, membandingkan kinerja nyatanya dengan standar kinerja yang ditentukan, mengambil tindakan yang diperlukan. Artinya, bila kinerja aktualnya lebih buruk dari standar kinerja, berarti perlu pembentukan kepada karyawan bersangkutan untuk memperbaiki kinerjanya. Peningkatan pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang diadakan pada setiap tahunnya untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan keterampilan bisnis dan kemampuan teknologi yang semakin meningkat pada setiap tahunnya. Pengembangan SDM dilakukan secara menyeluruh, baik proses seleksi, penilaian kinerja, serta pelatihan dan pendidikan. Untuk mewujudkan peningkatan kinerja yang telah ditargetkan, perusahaan mempunyai komitmen untuk terus mengembangkan potensi karyawan dan staf secara konsisten dan berkesinambungan melalui proses pembelajaran, antara lain menyelenggarakan berbagai pendidikan, pelatihan, workshop baik secara internal maupun eksternal dengan bekerja sama dengan lembaga pendidikan. Pendidikan dan pelatihan diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan teknologi pada karyawan dan staf dalam meningkatkan produktivitas kerja, pengelolaan risiko, budaya perusahaan, serta profesionalitas setiap perusahaan hendaknya mengikuti program pendidikan dan pelatihan. Program pelatihan tersebut disusun berdasarkan kebutuhan pengembangan individu untuk menunjang keberhasilan kinerja karyawan dan staf dalam mengembangkan perusahaan. Untuk selanjutnya maka akan dijelaskan oleh Bapak Irwan Zaki. Kepada Bapak Irwan Zaki dipersilahkan.
Baik, selanjutnya yang akan saya jelaskan strategi perencanaan pengelolaan SDM yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya Bu Nunu, yaitu di mana dalam mencapai strategi perencanaan yang telah ditetapkan oleh organisasi dalam rangka keunggulan SDM yang kompetitif, maka pimpinan perusahaan atau dalam hal ini adalah manajer HRD harusnya bekerja dalam sebuah sistem yang ada pada proses terhadap perencanaan yang sudah dibuat. Salah satu tanggung jawab pimpinan atau dalam hal ini manajer HRD yaitu memutuskan kemana ia menginginkan perusahaannya berada dan bagaimana cara untuk sampai ke puncak yang lebih tinggi. Adapun dua alasan manajer dalam melakukan perencanaan, yaitu pertama memberikan arah kemana, arah kepada manajer dan non-manajer. Kedua, ketika karyawan dan staf mengetahui apa yang berusaha dicapai oleh organisasi atau unit kerja mereka dan apa yang harus mereka kontribusikan untuk mencapai tujuan itu. Untuk meningkatkan kinerja perusahaan, yaitu setiap karyawan dan staf harus selalu diikutkan dalam berbagai bentuk pelatihan, baik yang diadakan oleh perusahaan maupun di luar. Langkah-langkah menentukan standar pengawasan dalam hal ini pengawasan kinerja karyawan dengan tujuan organisasi, yaitu membangun kinerja yang sebenarnya telah ditentukan, mengambil tindakan yang diperlukan. Artinya bila kinerja aktualnya lebih buruk dari standar, maka perlu dibentuk kepada karyawan bersangkutan, yaitu pola yang mana kinerjanya harus diperbaiki. Peningkatan pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang diadakan pada setiap tahunnya untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan keterampilan bisnis dan kemampuan teknologi harus semakin meningkat di setiap tahunnya. Pengembangan SDM dilakukan